Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Bapak Sorgawi sudah membangunkan kita anak-anaknya di pagi hari ini. Dan marilah kita menggunakan waktu yang berharga ini untuk menerima berkat rohani sebagai bekal untuk menjalani hari ini. Renungan yang akan kita dengarkan berjudul Jadilah Tenang. Kita akan membaca 2 ayat dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 2 dan ayat 6. Ayat 2 demikian bunyinya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Menegangkan, itulah kesan yang muncul ketika orang-orang melihat video hasil karya seorang warga yang mengabadikan sebuah peristiwa lalu mengunggahnya ke YouTube hingga menjadi viral di media sosial. Peristiwa menegangkan yang terjadi di Madhya Pradesh, India, menjadi perhatian para pengguna jejaring sosial. Dalam video tersebut ditunjukkan seorang anak kecil berusia 2 tahun terlihat sedang berdiri dengan tenang di tengah-tengah derasnya arus sungai. Pada awalnya anak itu bermain di tepi sungai, tetapi karena terlalu asiknya ia bermain, ia tidak menyadari bahwa volume air di sungai itu meningkat secara cepat dan membuatnya terdampar di bagian tengah perairan yang deras. Meski arus sungai sangat deras, tetapi anak itu terlihat tetap tenang sambil menunggu untuk diselamatkan. Berdiri hanya dengan topangan 2 kaki yang mungil, tanpa alat bantu apapun untuk berpijak dan berpegangan, mungkin membuat kita yang melihat berpikir mustahil untuk bisa bertahan. Tetapi nyatanya anak itu tetap bertahan. Jika anak itu menangis, panik dan ketakutan, kekuatannya akan berkurang dan arus tersebut akan dengan mudah menyapu kakinya dan membawanya kepada kematian. Beberapa saat kemudian orang-orang berusaha menyelamatkannya. Tetapi bukan hal yang mudah untuk menyelamatkan anak itu di tengah-tengah arus sungai yang sangat deras, karena para penyelamat juga ketakutan jika mereka akan terbawa oleh arus sungai. Netizen yang telah menyaksikan video tersebut pun memberikan pujian karena keberanian dan sikap tenang anak itu. Saudara-saudara, Daud hidupnya dipenuhi dengan pergumulan. Masalah-masalah yang dia hadapi bagai arus sungai yang deras dan siap menghanyutkannya. Masalah satu belum tuntas, masalah lain sudah menyusul. Tetapi Daud bisa bertahan dan tidak hanyut oleh masalah tersebut. Itu karena dia dekat dengan Tuhan yang membuatnya bisa bersikap tenang. Bahkan di dalam Mazmur pasal 3 ayat 6 dia berkata, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Padahal saat itu dia sedang berada dalam pelarian karena anaknya Absalom memberontak kepada dirinya. Kita semua tahu bahwa akhirnya Daud tampil sebagai pemenang. Saudara-saudara, bagi kebanyakan orang untuk tetap tenang saat masalah-masalah yang dihadapi bagaikan arus sungai yang deras yang siap menghanyutkannya, itu adalah sesuatu yang mustahil dan gak masuk akal. Sebagai manusia tentu kita berpikir begitu ada masalah yang berat yang sangat membahayakan, kita harus segera bertindak mencari pertolongan dengan kekuatan kita sendiri, minta tolong pada orang lain dan sebagainya. Tetapi saudara, Rasul Petrus menasehatkan kepada kita dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Demikian bunyinya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi saudara, ketenangan itu memang harus kita miliki. Walaupun masalah kita terlalu berat, terlalu besar dan serasa kita tidak sanggup mengatasinya. Karena apa? Karena kalau kita tenang, maka kita bisa berdoa. Ketenangan dibutuhkan
untuk hidup di akhir zaman seperti sekarang ini, yang semakin hari semakin tidak baik keadaannya. Karena ketenangan membuat kita bisa berdoa, dan doa itulah senjata utama kita untuk bisa bertahan, bahkan untuk bisa meraih kemenangan. Dalam kehidupan ini, tentu kita semua menghadapi masalah. Masalah kecil pun bisa membuat kita tidak berdaya, apalagi masalah yang besar. Dan ketika kita panik, cemas, takut, bingung, maka kita akan mudah sekali jatuh. Mental kita akan hancur, rohani kita akan merosot tajam, bahkan iman kita pun akan mati. Itu sebabnya Rasul Petrus berkata, jadilah tenang. Ketenangan itu kita dapatkan kalau sehari-harinya kita dekat dengan Allah. Allah itu Bapa sorgawi kita. Kalau seorang anak, kita adalah anak-anak Allah kan? Kalau seorang anak dekat dengan bapaknya, pasti aman. Ada masalah, dia tetap bisa berpikir secara jernih, dan yang terutama, dia bisa berdoa, menceritakan segala masalahnya kepada Bapa di surga. Dan kalau seorang anak itu dekat dengan bapaknya, pasti dia percaya penuh kepada bapaknya. Apalagi Bapa kita itu Allah yang Maha Kuasa. Iman kita akan bertumbuh apabila kita selalu dekat dengan Allah. Percayalah saudara, kita akan mendapatkan kekuatan baru untuk bisa bertahan menghadapi derasnya arus masalah. Bahkan kita bisa menemukan jalan keluarnya. Jangan lupa, ketenangan menyebabkan kita bisa berdoa, dan doa itulah senjata utama kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini anak-anak-Mu yang Engkau kasihi ini datang sujud di kaki Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kami mau selalu dekat dengan Bapa setiap saat. Apapun yang sedang kami kerjakan, tetapi hati kami tetap melekat kepada Bapa. Terima kasih Bapa, karena Engkau memampukan kami untuk tetap tenang dalam menghadapi masalah. Kami percaya Engkau selalu menolong kami untuk memberikan kepada kami jalan keluar. Karena itu kami mau belajar untuk selalu dekat dengan Tuhan, sehingga kami memiliki ketenangan. Dan dengan ketenangan yang kami miliki, maka kami bisa berdoa dengan pikiran yang jernih, yang terarah kepada Bapa yang kami percayai. Bapa yang penuh kuasa, Bapa yang sangat-sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu penuh dengan janji-janji-Mu, bahwa Engkau menyediakan kemenangan, pertolongan, jalan keluar bagi kehidupan kami anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Selamat bekerja, selamat berkarya. Hanya dekat Allah saja kita menikmati ketenangan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai saudara semua. Haleluya. Amin.